Assalamualaikum Ustazah. Ya. Waalaikumsalam. Baru 4 orang ya? Kita tunggu yang lain ya. Ayo. Baik, Ustazah. Sudah jam 4 tapi ini ya. Memang jam 4:10 kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang hadir dari jumlah peserta. Kalau peserta yang total peserta itu 24 ya. Kemarin yang hadir 18. Hari ini kita masih tunggu ya, masih 7 orang. Jam 5 menit lagi kita tunggu, jam 4:10 kita mulai ya. Ada Mbak Bu Aga, Bu Aga itu agak aku Bun, bentar lagi mau ngerubah nih. Namanya Nila Bun, Nila. Oh, iya. Mau bekas pakai anak. Oh iya. Nila, Salsabila. Kalau Citra ini? Citra, kalau Rai Utami, Siska, Tiara, iya kemarin ada namanya Salsabila. Tari, enggak Tari ya. Tari, kalau Citra itu nama siapa? Nama peserta atau nama anaknya? Ini yang hadir hari ini sudah punya buku semua? Sudah, Bun? Sudah, Bu. Sudah, Ustazah. Ya, sudah punya buku. Boleh sekalian disiapkan. Mulai aja ya. Ambil jalan aja, kita buka dulu. Nah, jam 4:06. Kalau di saya ya, jam 4:06. Itu Indonesia bagian Depok. Nah, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di dalam sebuah rangkaian kegiatan yang insya Allah manfaat ya. Thalabul ilmi, kita sama-sama menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu al-lughatul arabiyah, yaitu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu sangat penting untuk kita, khususnya kita kaum muslimin ya, karena kitab kita, Quran kita bahasa Arab gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat Islam punya ketertarikan ya, punya kewajiban untuk belajar Al-Quran juga gitu ya, belajar bahasa Arab tentunya gitu, karena tidak akan bisa kita mampu memahami sesuatu jika kita tidak mempelajari bahasanya, apalagi Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Semoga niat ibu di sini, para ummahatillah di sini senantiasa Allah catat ya. Setiap Rabu sore itu Allah catat sebagai amal soleh, pemberat kita insya Allah di yaumil akhir, karena sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar ya, khususnya belajar bahasa Arab yang memang sudah hukumnya fardu ya untuk kita sebagai muslim. Semoga Allah senantiasa berikan kita kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Kalaupun nanti di perjalanan nanti pelajarannya mungkin agak jelimet, agak susah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan. Insya Allah dengan belajar bersama-sama, berjamaah, Allah kasih kemudahan untuk kita semua. Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu-ibu semua. Yang hadir hari ini sudah 10 ya? Ada 10 ya? 10 orang. Dari 24 orang yang terdaftar. Mudah-mudahan yang lain menyusul ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa baik kita mulai kemarin pembelajaran kita belajar dari Rasul awal ya, Rasul awal. Ada PR itu sebenarnya fungsinya buat untuk mengasah kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi biar mereview lagi gitu ya. Sebenarnya hukumnya sih wajib nggak wajib ya. Kalau bagus. Jadi pekerjaan rumah ya, PR kan pekerjaan rumah kalau bahasa kita. Nah, yang sudah mengerjakan, masya Allah ya, alhamdulillah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah akan semakin memberikan kelancaran dan kemudahan untuk ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas ya, mengerjakan PR di sini. Insya Allah sih PR-nya memang nggak sulit ya. Kalau kita lihat di sini di bukunya di halaman 11 itu tamrin itu PR latihan ya. Latihannya Iqra wa uktub sebenarnya. Sebenarnya kita baca dan kita tulis. Jadi di PR ini sebenarnya fungsinya untuk mengasah kita untuk membaca dan menulis ya.
menulis bahasa Arab, karena yang namanya belajar bahasa itu nggak terlepas yang namanya pengucapan, penulisan itu suatu yang sangat berkaitan gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan. Jadi nggak bisa kita belajar ngomong terus tapi kita nggak pernah menulis. Jadi semua bahasa, bukan cuma bahasa Arab, ada bahasa Jepang, bahasa Cina, apalagi yang memang mereka punya huruf-huruf khusus itu emang harus ada yang namanya apa namanya yang memang khusus untuk waktu untuk menulis gitu ya. Jadi pembelajaran menulis itu memang wajib, tidak hanya dari pengucapan tapi menulis juga. Jadi salah satu fungsi PR itu adalah satu latihan, tamrin. Latihan itu untuk menulis bahasa Arab biar kita biasa. Coba kita baca lagi ya PR yang kemarin, Ibu bisa dilihat di halaman 11. Iqra wa uktub. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa boleh ditulis dan diberi jawabannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu dapatkan kemarin. Jadi bebas, nggak harus yang ada di buku boleh ditulis. Jadi alhamdulillah Ibu di sini sudah, kalau saya perhatikan alhamdulillah sudah bagus semua, sudah lancar semua. Mudah-mudahan lanjut ke berikutnya ya. Coba saya ingin mendengar dari Bu Nila. Dibaca Bu Nila nomor 1. Al-Wahid. Yang mana Bu Ustazah? Halaman 11 yang PR kita. Oh, Al-Wahid itu 1 ya. Iya. Hada masjidun. Halaman 11 haza qalamun. Oh ya, maaf. Hada maktabun. Haza kolam ini Bu, yang halaman 11. Yang ada di screen. Yang saya sudah share di screen. Nah, itu PR kita kan yang ini. PR-nya kemarin halaman 9 ya, Bu? Halaman 9. Halaman 9 Ustazah. Nah, tapi bukan halaman 11. Tapi kemarin itu halaman 11 loh. Tapi ada yang salah, soalnya ada juga hampir berapa persen itu bikin halaman 11. Tapi nggak apa-apa Bu. Insya Allah sebenarnya sama apa namanya tujuannya sama aja sih untuk memperlancar ibu-ibu di sini gitu ya. Kalau di saya sebenarnya halaman 11 mungkin kemarin ada yang nggak ini ya, jadinya ada yang salah ini, nggak apa-apa, tapi nggak masalah. Sekarang kita baca di halaman 11 aja. Halaman 11, Iqra wa uktub. Iqra wa uktub. Halaman 11, Bu Nila sudah dapat? Sudah ada? Halaman 11 di aku itu yang ini. Yang gambarnya ini, yang ada di sini. Yang ada gambar masjid. Berarti berarti dibaliknya ya? Beda ya kita halamannya? Iya. Dibaliknya Bu, coba. Kalau di buku halaman 14 kok ini. Beda-beda ya. Oh, iya halaman 14. Oh ya udah. Berarti makanya saya coba kasih screen biar bisa makan aja. Berarti karena bukunya kan cetakannya beda-beda ya Bu ya. Ada yang langsung dari Madinah, ada yang dicetak ulang di Indonesia. Jadi mungkin agak ada perbedaan, tapi isinya sama. Coba Ibu dilihat yang sesuai dengan yang saya share di screen. Iya. Itu halaman berapa kalau di Bu Nila? Halaman 14 Ustazah. Oke. Nah, silakan tafadholi Bu Nila. Yang di bawah ya. Ya. Hadadikun. Lanjut Ustazah. Lanjut. Man hada mudarrisun. Hada komisun. La hada mindilun. Hada mindilun. Insya Allah yang kemarin yang sudah hadir paham Ibu. Kalau ada yang masih belum paham yang kemarin boleh ditanyakan sekarang.
Jadi kemarin itu pembelajaran adalah isim isyarah menanyakan benda. Ya. Benda yang ditunjuk di sini adalah penggunaan kata tanyanya, isim isyarahnya adalah ma. Ya. Tapi kalau misalnya isimnya itu manusia atau orang atau profesi, maka penggunaan isim isyarahnya adalah man. Ya. Man. Man itu artinya siapa. Kalau ma haza, apa ini? Haza dikun, ini adalah ayam. Selanjutnya man haza, siapa ini? Bukan apa ya, tapi siapa ini? Haza mudarrisun. Ini seorang guru. Nah, di bawahnya juga sama. Ini pengulangan ya, kita kemarin sudah bahas. Haza komisun, apakah ini baju? Kalau kita tuh komis itu kalau kita sekarang jadinya diserap jadi gamis ya, gamis itu dari kata komis, artinya baju. La haza minzilun, bukan atau tidak, ini adalah sapu tangan. Nah sekarang yang di bawah, iqra wa uktub. Ma haza qalamun. Man haza tabibun. Nah, ini coba kita baca satu-satu ya. Ini buat melatih ucapan kita. Kemarin PR-nya yang ini, Bu. Jadi kalau ada yang ini nggak apa-apa. Sebenarnya intinya sama ya. Karena polanya masih pola yang sama ya. Pola yang di Darsul Awal ini, bab 1 ini polanya masih sama. Silakan, tadi Bu Nila udah. Sekarang Bu Dian. Bu Dian hadir? Ya, hadir Ustazah. Kemudian nomor ar-raqam as-sani. Yang atas Ustazah. Yang mahaza. Oh ya. Haza qalamun udah. Mahaza. Yang kedua. Oh, haza qalbun. Yang ketiga, Mbak Asmari. Jadi di sini kita hanya diminta untuk Nomor 3 ya Ustazah. Iya, nomor 3. Man hadza tabibun. Ar-rabi. Hadza yang keempat, sampingnya citra. Ada citra ya. Pak Citra. Citra nggak ada. Mbak Feni? Nomor 4 ya? Ya, nomor 4. Hadza jamilun. Hadza jamilun. Yang kelima? Fitri? Bu Fitri? Nomor 5. Bu, Afwan itu Jamalun apa Jamilun ya, Bu? Iya, Jamalun sepertinya. Kalau Jamilun Jamalun. Kita kan ontak kemarin yang di sini. Oh iya, tadi soalnya Jamilun. Jamalun dia bagus atau indah. Berarti Jamalun ya, Bu ya? Iya, Jamal. Yang kelima? kelima ya. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza kittun. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Yang keenam? Bukan. Ini adalah kucing. Yang keenam Bu Rai ya? Ahada dikun. Naam. Naam. Hadza dikun. Boleh diulang. Naam. Hadza dikun. Naam. Hadza dikun. Dikun apa Bu tadi? Itu di atas gambarnya? Ayah. Ayah. Yang ketujuh. Bu Fitri tadi ya. Sekarang Bu Rinsa. Yang ketujuh dikun tadi. Oh. Haza
apa tuh? Hisnun ya Bu ya. Haza hisnun la haza hamalun. Himarun. Himarun. Hamaru. Oh himarun. Sorry, maaf. Afwan. Oh ya himarun. Maafan. Himarun apa? Keledai. Keledai. Ada. Yang ketujuh, Bu Salsabila. Salsabila. Yang ke nomor 7 ya Ustazah, yang Iya. ikro. Masuk, Mak. Hazamizil. Lajin. Yang ke-8. Hazamilun. Hazamizil. Hazamizil. Arab. Satu tangan. Yang ke-9. Bu Siska. Hadza waladun. Na'am. Hadza waladun. Yang ke-10. Bu, siapa yang belum? Siladia. Siladia itu siapa? Ini nama aslinya atau Iya, Bu. nama anaknya? Nama Ibu kemarin datang nggak ya? dia minggu kemarin nggak ikut. Oh iya udah. Nggak apa-apa, saya hanya menyamakan yang absensi kemarin aja. Biar pas. Silakan Bu. Berarti kemarin belum belajar ya yang ini? Oh, udah revisi sama temen. Oh udah bisa. Alhamdulillah. Silakan dibaca aja. Yang Man ke-10. hada rojulun. Azarojul. Tadi siapa namanya Bu? Si panggilannya siapa? Sila. Sila. Bu Sila ya. Mbak Sila ya? Sila. Oke, sekarang kita ke ke halaman selanjutnya. Halamannya nggak sama ternyata ya. Kalau di saya halaman 12. Halaman 12 ini kita sekarang ke bab berikutnya, bab kedua, Ad-Darsusani. Ad-Darsusani kita sekarang belajar isim isyarah, penunjukannya itu. Ya, kalau yang bab awal, bab darsul awal itu kita belajar haza gitu ya. Ini isim isyarahnya. Sekarang Darsusani kita mempelajari isim isyarahnya, kata tunjuk ya. Bahasa Indonesia kata tunjuknya adalah zalika. Itu untuk isim atau benda yang muzakkar. Seperti yang sempat saya singgung kemarin bahwa dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua kelompok ya, kelompok mu'annas dan kelompok muzakkar. Mu'annas itu kalau di bahasa kita itu perempuan, kalau muzakkar itu laki-laki. Tapi ini tidak hanya ditujukan untuk jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi untuk dalam bahasa Arab ini kalau muzakkar itu ciri-cirinya adalah kata bendanya itu tidak ada tamar butonya ya. Tapi kalau mu'annas yang perempuan dia ada tamar butonya di belakang. Itu perbedaannya itu aja. Jadi kita sekarang biar kita nggak bingung, kita satu-satu dulu. Kita tidak usah menyinggung yang mu'annas dulu, yang pakai tamar buto. Sekarang kita yang muzakkar dulu ya. Nah, kata tunjuk untuk muzakkar yang untuk jenis kelamin laki-laki itu tidak ada tamar butonya. Kata tunjuknya yang dipakai adalah zalika. Kalau zalika artinya itu, kalau haza artinya ini. Jadi haza ini, zalika itu. Oke. Sekarang kita lihat contoh di boleh lihat di buku, boleh lihat di layar. Di sini mazalika. Apa itu? Kenapa itu? Kalau itu kan berarti kalau itu penunjukannya berarti bendanya jauh ya. Di sini gambarnya adalah bintang. Zalika najmun. Pertanyaannya mazalika? Zalika najmun. Dibaca sama-sama yuk Bu. 1, 2, 3. Mazalika. Zalika.
Jawabnya? Zalika najmun. Zalika najmun. Nah, itu adalah Ya. bintang. Sekarang di bawahnya. Haza masjidun. Ini masjid. Masjidnya jaraknya dekat, jadi penunjukannya ini. Tapi kalau masjidnya jauh, tempat yang jauh, benda yang jauh, maka kita menggunakan zalika. Haza masjidun wa zalika baitun. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Kita baca juga sama-sama. Haza masjidun. Hadza masjidun wa zalika Baitun. Sekarang di bawahnya. Di bawahnya haza hisonun wa zalika himarun. Haza Zalika himarun. Artinya ini adalah kuda dan itu adalah himar. Himar itu keledai. Sekarang yang di bawah. Di bawah lagi dibaca. Azalika kalbun. La. Zalika kitun. Kitun. Apakah itu anjing? Anjing. Bukan. Itu adalah kucing. Dibaca Bu sama-sama. Azalika. Zalika kalbun. La. Zalika. Bawah. Mazalika. Apa itu? Coba kita lihat ke samping. Itu gambar apa? Zalika sarirun. Itu adalah tempat tidur atau ranjang. Sampai di sini paham ya ibu-ibu ya? Insya Allah yang ini masih gampang, sangat mudah kita membedakannya. Pokoknya kalau itu zalika. Kalau ini haza. Kita belum membahas yang mu'annas ya. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman berikutnya ini kita isinya bukan apa namanya benda lagi atau hewan, tapi ini profesi ya, orang. Kita kalau orang profesi atau orang kita menggunakan kata tanyanya man, siapa ya, sama seperti yang bab yang man. Man haza wa man zalika. Ini siapa dan itu siapa? Pertanyaannya gitu ya. Ini siapa dan itu siapa? Ini siapa itu yang dekat, dan itu siapa itu yang jauh. Kemudian jawabannya haza mudarrisun wa zalika imamun. Ini guru, ini seorang guru dan itu adalah seorang pemimpin. Imam itu pemimpin ya Bu ya. Atau seorang imam yang bisa kalau di masjid imamnya kita sesuai dengan ini memang imam, jadi imam masjid ya yang memimpin sholat. Coba dibaca Bu sama-sama. 1, 2, 3. Man Hada. Man hadza wa man zalika. Hadza mudarrisun wa Zalika imamun. Selanjutnya di bawah. Mazalika. Zalika hajarun. Ada yang tahu ini gambar apa? batu. Batu. Hajar itu artinya batu ya. Hajar aswad ya Bu ya, yang di Ka'bah itu batu. Ya. Batu aswad. Aswad itu artinya hitam. Jadi hajar aswad itu artinya batu hitam. Jadi mazalika, zalika hajarun. Sekarang di bawahnya haza sukarun wa zalika labanun. Coba dibaca Bu. Haza sukarun wa zalika labanun. Ada yang sudah tahu artinya apa? Ini gula dan susu. Ya, dan yang itu Susu. Ingat itu ya Bu ya, zalikanya itu. Itu susu. Alhamdulillah, sekarang kita ke selanjutnya tamrin, latihan. Iqra wa uktub. Nah, jadi di bahasa Arab ini sering sekali iqra wa uktub. Kita baca dan kita tulis ya. Dibaca itu sangat penting buat kita melatih vocab kita, sumber perbendaharaan kita, dan melatih dialek bahasa kita juga biar lebih bagus ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Yang pertama, kita ulang lagi tadi sudah semua ya. Yang pertama
dibaca sama Mbak Dian lagi dari atas lagi. Oh, iya. Yang ini saja. Haza nomor 1 dibaca aja. Oh, nomor Haza. 1. Haza sukarun wazalika labanun. Yang kedua, salsa Mbak Nila. Mandalika, dalika imamun. Yang ketiga, Salsabila. Azalika kitun. La, zalika kalbun. Azalika. Kitun agak bertanya, Bu. Azalika ayam ya? Atau kucing? Oh, kucing. Apakah itu kucing? Bukan. Itu anjing. Hadza hajarun. Apa ini? Ini adalah apa tadi? Batu. Sekarang lanjut ke citranya. Mbak Citra tadi ada nggak ya? Mbak Citra. Dari tadi belum dipanggil, belum muncul ya? Tapi namanya ada. Kita skip dulu Mbak Citra. Sekarang Mbak Feni. Nah, ini di paling bawah ini adalah al-kalimatul jadidah. Jadi kata-kata baru. Jadi imamu, hajaru, sukaru, laban. Ini yang jadi ini kosakata atau mufrodat. Kalau dalam bahasa Arab itu mufrodat namanya, Bu ya. Kosakata atau mufrodat yang baru yang ada di bab kedua ini. Jadi ini Bu boleh nanti Ibu hafalkan imamun, hajarun, sukarun, laban. Sekarang saya mau coba bertanya, nanti Ibu yang saya tunjuk menjawab dengan kata yang ada di sini ya Bu ya. Tadi pertanyaannya sama seperti ini. Dari saya tanya yang di atas tadi udah baca nggak? Saya tanya nanti sekarang Mbak Feni. Mbak Feni nanti jawab sesuai dengan yang ada di buku ini ya, yang dari apa? Yang di sini ada 4 kata ini. Iya. Pertanyaannya saya sama semua. Gimana ya? Mazalika. Zalika imamun. Zalika imam. Jadi kalau pertanyaannya profesi atau orang, kita bertanya man ya, bukan ma. Kalau ma itu benda atau hewan. Oke, yang kedua, mazalika. Zalika. Mbak, siapa tadi? Dia udah Fitri, Bu Fitri. Baik Ustazah. Zalika hajarun. Ustazah, saya lagi nyuap ya. Saya Iya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu kalau ini disimak ya. Iya. Hajar. Zalika hajar. Asali. Haza. Mbak Bunila tadi udah ya. Bu Rai. Haza. Yang ketiga. Kosakata yang ketiga. Hadza sukarun. Hadza sukar. Yang keempat. Al-Arabi. Burisa. Mazalika. Hadza labanun. Zalika labanun. Jadi kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya pakai haza, jawabannya juga haza. Tapi kalau pertanyaannya zalika, jawabannya juga zalika ya. Disamakan. Selanjutnya, alhamdulillah kita darsus taninya sudah selesai. Karena hanya sedikit pembahasannya, isim isarohnya zalika itu. Sekarang lihat di halaman selanjutnya ada susalis ya. Ada susalis.
Ada susalis itu kita belajar tentang makrifat dan nakiroh. Ya. Kira-kira ibu-ibu di sini, ummahat filah di sini sudah ada yang tahu makrifat dan nakiroh? Sudah ada yang pernah belajar? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang belum. Apa itu makrifat? Apa itu nakiroh? Jadi hari ini yang hadir berapa orang? 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Tapi Citra, Bu Citra ini belum dipanggil, nggak muncul-muncul. Halo Bu Citra, monitor. Nggak ada namanya. Oke, jadi tadi ya. Bu, maksudnya Bu Citra, Bu Prita kali Bu. Iya, tapi di sini namanya Citra. Atau pakai 2 device ya? Oh. Prita ada, Astari Prita ada. Ada, Tapi, saya Astari Prita, Citra bukan. ya. Oh, beda lagi. Ini ada nama Citra tapi Iya, ada nama Citra, nggak tahu, nggak ada fotonya juga. Ditutup kamera dan unmute juga. Ya nanti coba nanti kali muncul lagi ya, mungkin lagi ada lagi ada yang dikerjakan. Oke, kita lanjutkan tadi darsus salis ya. Kalau ibu-ibu tadi saya tanya ada yang pernah belajar makrifat atau nakiroh? Di situ ada tulisan baitun dan al-baitu. Apa perbedaan baitun dan al-baitu? Atau sebelahnya kitabun, al-kitabu. Jadi ada kata yang menggunakan tanwin, ada kata yang tidak menggunakan tanwin tapi memakai alif lam. Nah, kata yang menggunakan alif lam itu namanya ma'rifat. Kata yang tidak menggunakan alif lam atau tanwin itu namanya nakiro. Nah, makrifat itu adalah kata yang sudah dikenal. Jadi kalau ada kita melihat di dalam buku bahasa Arab ada tulisan al-baitu, itu artinya rumah ya, rumah. Tapi rumahnya itu sudah dikenal. Maksudnya kita sudah kenal rumah itu gitu. Nanti biasanya kalau pakai alif lam itu di belakangnya tuh akan ada penjelasan al-baitu apa gitu. Nah, nanti di bawahnya kita bahas ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dalam penulisan kita akan menemukan nanti ini namanya objek. Jadi objeknya itu adalah benda, isim. Nanti yang menerangkannya biasanya seperti yang kita baca di bawah ini ya. Al-qalamun. Yang ininya al-qalamun. Jamalun, nah ini al-jamalun. Jadi kalau jamalun itu belum bisa disifati karena dia masih belum dikenal. Tapi yang sudah dikenal itu yang pakai alif lam. Kenapa yang pakai alif lam dikenal? Kita lihat yang di bawah ini. Di bawah ini al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Kolam itu, al-qalam itu artinya pulpen ya. Pulpen itu maksurun, patah. Pulpen itu patah. Patah di sini adalah kata yang mensifati dari isim yang di depannya ini gitu. Isimnya apa? Bendanya pulpen. Pulpennya kenapa nih? Pulpennya patah gitu ya. Makanya disebut makrifat karena dia sudah dikenal. Pulpen yang mana sih itu loh pulpen yang patah. Gitu. Tapi kalau kolamun aja dia nggak bisa disifati dengan kata sifat di belakang. Jadi pada saat kita menulis pun nanti kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita disuruh menulis masjid yang luas misalnya, kita nulisnya al-masjidu. Kenapa pakai al? Karena sudah ada keterangan luasnya. Tapi kalau kita hanya diminta nulis masjid aja, kita nulisnya masjidun gitu ya. Jangan al-masjidu tapi yang awal kemarin yang tadi itu semuanya belum ada alif lam. Tapi di darsus salis yang ketiga semuanya ada alif lam. Kenapa ada alif lam? Karena kita akan membuat sebuah kalimat yang ada sifatnya di belakang atau ada keterangannya di belakang.
Seperti itu ya Bu. Sampai di sini nyambung nggak Bu? Jadi kita hari ini akan belajar kata kalau istilah dalam bahasa Arab namanya mubtada khobar. Mubtada khobar itu adalah isim yang disifati. Sifat apa? Kata sifat yang isimnya apa? Isimnya kolamu, al-kolamu. Sifatnya apa? Sifatnya patah. Jadi al-kolamu maksurun. Pulpen itu patah. Sekarang kita kasih contoh lagi yang kedua. Al-babu maftuhun. Bab itu artinya pintu. Maftuhun artinya apa? Terbuka. Terbuka. Gitu ya. Jadi pintu itu terbuka. Tapi kalau kita mau menyebut kata pintu aja, belum kita sifati dengan keterangan yang lain, pintu aja. Kita sebutnya apa? Al-babu atau babun? Coba ada dua pilihan. Al-babu atau babun? Babun. Nah. Bagus. Berarti katanya tidak disifati. Kita tidak boleh menggunakan alif lam. Kita hanya boleh menggunakan apa tadi? Tanwin. Tapi kalau kita mau mensifati di belakangnya dengan keterangan gitu. Jadi pintunya kenapa nih? Oh, pintunya terbuka. Berarti al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Sekarang yang di bawahnya. Al-waladu jalisun. Siapa yang tahu artinya? Laki itu duduk. Lebih spesifik kalau waladun itu Laki-laki. laki-laki. Anak laki-laki. Ya. Kalau laki-laki aja ar-rijalu ya. Ar-rijalu. Tapi kalau anak laki-laki al-waladu. Jalisun apa Bu? Jadi anak laki-laki itu duduk. Kenapa tadi saya menyinggung kalau alif lam itu isim yang sudah dikenal. Kenapa dikenal? Karena dia sudah ada keterangannya di belakang. Waladud yang mana? Itu loh waladud yang lagi duduk. Ya, gitu ya. Jadi kita menunjuknya itu isimnya tuh sudah dikenal. Tapi kalau masih bilang waladun yang mana? Pokoknya waladun aja. Jadi masih belum dikenal. Namanya nakiroh. Gitu ya. Tapi kalau pakai alif lam namanya makrifat. Seperti itu ya Bu. Sampingnya al-mudarrisu waqifun. Artinya apa? Guru Ada yang itu tahu? berdiri. Apa? Guru itu berdiri. Iya, guru itu berdiri. Kalau kita sebut mudarrisun, Guru aja. guru aja. Tapi kalau al-mudarrisu waqifun adalah guru itu yang berdiri. Guru yang mana sih? Itu loh guru yang lagi berdiri. Jadi gurunya sudah makrifat. Makrifat itu artinya sudah dikenal guru yang sedang duduk, yang sedang berdiri itu. Seperti itu ya Bu. Kita yang belajar bab yang kita pelajari. Oke, sekarang coba kita lihat latihan di bawah ini. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Coba dibaca sama-sama Bu. Al-kitabu jadidun. Kitabu jadidun. wal qalamu Qadimun. artinya buku itu Baru. buku itu baru dan Pulpen itu lama. Nah, jadi yang mensifati bukunya itu apa? Kata apa Bu? Di belakang kata kitab apa? Baru jadidun. Nah, Jadidun. itu kata sifatnya jadidun. Kalau yang mensifati kolam pulpennya apa Bu? Lama. Qadimun. Qadimun. Berarti lama. Jadi ini kata sifatnya ya Bu ya. Yang kedua, al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Coba saya ulang lagi dari pertama nih, dari Bu Dian. Coba dijelaskan al-himaru shaghirun, diterjemahkan. Dibaca dulu dan diterjemahkan. Al-himaru. Bu Dian. Bu Dian monitor. Coba Bu Rita. Al-himaru sogirun.
wal hisonun kabirun. Artinya, Artinya nggak tahu. himar itu tadi apa? Keledai. 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 Keledai itu Kecil. kecil. Hison itu udah Udah. kabir. Kabir berarti besar. Yang keempat, ala ar-rabi'. Busal sabila. Kursiyun maksurun. Kursi itu patah. Alhamdulillah. Kursi itu patah. Kursi yang mana sih? Itu kursi yang patah. Kalau kursiyun, kursi aja gitu ya. Tapi al-kursiyun maksurun, artinya kursi yang patah. Oke, selanjutnya Bu Tiara, yang keempat. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Tangan itu kotor. Oke, alhamdulillah. Yang kelima, al-khamis. Tadi siapa? Fitri ya? Bu Fitri udah? Ya, belum Oh, Ustazah. belum. Oke, Bu Fitri. Bismillah. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Apa ya? Bulan ya? Al-ma'u baridun. Coba kalau Bu Fitri tahu nggak kalau saya bilang al-ma'u harun? Tahu nggak? Air itu panas. Wah, Bu Fitri udah jago nih bahasa Arabnya ya. Ternyata Bu Fitri hanya buat mereview aja nih, sebenarnya sudah pinter bahasa Arabnya ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi nanti bisa sharing ke teman-temannya juga ya. Oke, selanjutnya setelah Bu Fitri, Bu Nila tadi udah belum ya? Belum. Silakan Bu Nila. Al-Qomaru jamilun. Al-Qamaru jamilun. Artinya? Bulan itu cantik, indah. Bukan jamalun ya, tapi jamilun. Kalau jamilun itu pasti ada yaknya, ada kasroh. Yaknya sukun ya. Jadi bacanya jamilun. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh. Benar ya? Oh, dia. Jadi bulan itu indah. Bu Astari. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu Nggak tahu, Bu. dekat. Dekat. Qorib itu dekat. Itu dekat dan masjid itu jauh. Nah, lawannya ya, qorib itu dekat, masjid itu jauh. Qorib, kalau sahabat qorib berarti apa, Bu? Sahabat dekat. Itu harapan juga dari Bapak. Sahabat Teman akrab, teman qorib itu artinya dekat. dan sahabat karib ya. Oh, yang delapan. Bu Citra nggak ada lagi. Bu Fedi. Albanu Harun. Al-Hajaru dulu. Al-Hajaru. Al-Hajaru sakilun wal waroku khafifun. Al-Hajaru itu apa? Batu ya. Batu. Hajaru sakilun. Sakilun itu artinya apa? Ada yang tahu? Bu Fitri, ayo Bu Fitri. Tadi sakilun apa Bu Fitri? Berat. Berat. Nah, berat. Wal waroku khafifun. Nah, ini lawan dari berat nih. Warok itu artinya kertas. Lawannya berat apa, Bu? Ringan. Ringan. Ya, jadi bukan ini al-hajarul saqilun, apa namanya? Batu itu berat, wal waroku dan kertas itu ringan. Selanjutnya nomor 9. Nasir. Budian udah belum ya? Belum saja. Oke, silakan Budian. Al-labanu harun. Susu itu apa ya ini ya? Tadi yang Fitri bilang lawannya baridun. Baridun itu lawannya harun. Basi kotor. Apa ya, Ustaz? Siapa yang tahu tadi? Itu Siapa disebut? Panas. Panas. Baridun itu dingin. Baridun
Ma'u baridun al-labanu harun. Jadi air itu dingin, susu itu panas ya. Yang 10. Bu Rai. Komisun. Komisun. Komisun sama baju ya. Komis ya, komis itu gamis ya kalau bahasa di Indonesia itu dibilangnya jadi gamis. Komisun pun. Komisun nazifun artinya apa? Ada yang Bukan, tahu? Bu. Jadinya al-komisu ya? Al-komisu. Oh iya, al-komisu. Ya, Ya, alif lam. Ya, maaf. Al-komisu nazif. nazifun. Al-komisu nazifun. Artinya Baju itu bersih. Bersih. baju itu bersih. Alhamdulillah. Halaman 14 kita sudah selesai. Insya Allah ibu-ibu di sini sudah paham ya dulu ya. Kita tinggal banyak perbendaharaan kata aja, mufradatnya, kata-kata baru yang ada di sini. Seperti yang pernah di sini nanti ada kata-kata barunya ada di halaman selanjutnya itu yang ada di kotak itu kata-kata baru yang ada di yang sudah dibahas di kalimat sebelumnya. Ya. Tapi ibu-ibu bisa baca kalau di saya ya. Di sini nih Bu. Nah di kotak ini kotak yang ini saya share di screen. Ini kata-kata baru al kalimatul jadidah yang tadi ada di kalimat-kalimat sebelumnya yang tadi ibu-ibu baca. Ya. Najifun, kabirun, hasifun, komaru gitu ya, semuanya ada di situ. Jadi kalau ibu-ibu mau memperbanyak setiap bab itu ada mufradat baru kalimat sama di dalam buku ini sudah dirangkum. Selanjutnya tadi kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bu? Sekarang sampai berapa? Ustazah tadi yang Rifat, terus satu lagi apa Ustazah? Yang mana? Yang mana, Bu? Kan tadi Ustazah bilang kalau ma'rifat itu kan kata yang sudah dikenal. Satu lagi itu istilahnya apa? Nakiro. Nakiro. Nakiro itu lawannya yang tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Karena dia belum ada keterangan di belakangnya. Jadi kalau kita mau menulis, misalnya nih, kadang belajar bahasa Arab itu sudah lumrah ya Bu ya. Kita kadang menulis itu kadang tanda bacanya kadang belum paham banget gitu ya. Ada yang ini kata apa domanya atau kasroh, misalnya al masjidu apa masjidu, masjidi apa masjidah. Nah, tujuan kita belajar bahasa Arab ini salah satunya itu. Jadi kita akan tahu kalau masjidah itu apa, masjidu itu dia sebagai apa, masjidi itu dia sebagai apa. Di sini kita akan tahu nanti posisi-posisinya, yang posisi-posisi kata itulah yang akan bisa merubah harokat dari benda itu. Jadi nanti kalau kita sudah belajar, kita membaca huruf gundul ini bisa. Karena apa? Karena kita sudah tahu posisinya. Oh, karena dia keterangan, berarti dia berarti dia fathah. Oh, karena masjid itu ada di awal kata, masjidu. Dia nggak mungkin tulisannya masjidi, pasti masjidu. Karena apa? Karena dia di awal kata. Seperti itu Bu ya. Itu baru salah satu ciri-ciri aja gitu ya. Atau dia diawali dan biar itu adalah kalau bahasa kita tuh kata ini ya, misalnya di ke apa tuh kalau bahasa Indonesia namanya ke di depan itu apa namanya Bu? Imbuhan. Imbuhan bisa gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab namanya harfu jar. Jadi kadang istilah bahasa Arab sama bahasa Indonesia ada yang nggak nemu ya Bu ya, susah kita nemunya ini apa ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau kita namanya harfu jar. Harfu jar itu
an, min gitu ya. Min itu dari, ke gitu, fi itu. Ini hanya informasi aja. Biasanya kalau huruf-huruf isim setelah itu dia akan berharokat kasroh. Nah itu jadi pada saat kita baca huruf gundul yang gak ada tanda baca, tapi karena kita sudah tahu posisinya, kita udah nggak perlu ini lagi. Oh karena depannya sih berarti fil masjidi. Kalau pakai fil masjidi pasti dia kasroh. Itu hanya satu contoh ya. Nah sekarang kita lagi belajar mubtada khobar. Mubtada khobar itu apa? Itu tadi isim ma'rifat yang dikenal itu yang apa? Bentuknya seperti yang tadi saya tulis ya. Saya tulis lagi yang ada di buku. Al masjidu. Tadi misalnya ba'idun. Nah, al masjidu dia harus kasroh. Jadi kalau ibu-ibu nanti nulis jangan nulis al masjidah tapi al masjidu. Karena dia apa? Karena dia diawalkan. Itu ya, Bu. Oke, selanjutnya kita lihat halaman berikutnya. Berikutnya itu tamrin. Terakhir nih ya, kita tamrin ya. Di situ takutnya Ibu udah ini. Masih semangat Ibu-ibu? Ada yang pusing? Enggak kan? Masih gampang. Saya tanya dulu deh, Bu Salsabila gimana? Udah sedikit ngerti. Udah nyambung. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab pasti dia udah. Bu Fitri pasti udah tahu nih. Nah, yang belum ini nggak apa-apa. Jadi kalau masih bingung, kasih tahu aja, Bu. Saya kok masih bingung ya, Bu, ini kenapa ini harus begini gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, sekarang yang coba di halaman 15. Kalau di saya halaman 15 ya. Tamrin, latihan. Coba kita mau latihan. Ikro wa uktub ma'a di au akhir al kalimat. Baca dan tulis dengan ini masjidun, al masjidu, al malu, al ma, al bait, al bait. Jadi ini kita apa namanya? Menyusun kalimat tadi yang tadi ya. Afwan Ustazah, apa artinya ikro wa uktub ma'ah? Ikro wa uktub, baca dan tulis dengan apa ini? Dengan diakhiri dan diawali dan diakhiri. Ditandai dengan kalimat. Nah, kalimatnya apa? Kalimatnya adalah masjid. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata ya, bukan kalimat bahasanya Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu satu kalimat gitu. Kalau kita kalimat dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Masjidun, al masjidu, al ma'u, al baitu. Nah, ini kita yang satunya nakiro, yang satunya ma'rifah. Sekarang boleh dibaca satu-satu. Yang pertama, ini bacanya seperti apa? Dari siapa? Bu Salsabila. Ada yang tidak pakai alif lam? Bacanya apa? Mas? Mana Bu Salsabila? Yang tidak pakai alif lam nakiro. Siapa ya yang sih? Kita yang belum aja tadi seharusnya sampai mana tadi saya lupa. Bu Rai, udah Bu Rai? Tadi sampai Bu Fitri ya? Bu Citra tuh belum Ustazah. Bu Citra dari tadi nggak ada orangnya. Dipanggil nggak ada, nggak nyaut dia. Hadir Bu. Bu Tadi Citra ada keperluan. Oh Masya Allah, Alhamdulillah udah hadir. Yang mana nih Bu? Kameranya coba dibuka. Oh udah ya. Ya ampun. Oh tadi ada keperluan ya? Mungkin ditinggal dulu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, Bu Citra, kita baca di sini. Di sini hanya belajar membaca ya. Belajar membaca yang ada di sini. Di sini tidak ada harokatnya, tapi kita tadi sudah belajar ciri-cirinya. Kalau dia tidak ada alif lam bacanya seperti apa, ada alif lam bacanya seperti apa. Coba, saya mau tanya Bu Citra dulu. Bu Citra kalau kira-kira udah belum? Kalau belum juga nggak apa-apa, kita skip dulu.
Ini bacanya gimana? Al-maktabu maksurun. Bukan yang ini saya, ini halaman 15. Yang lihat di screen, lihat di screen. Yang saya share. Halaman yang itu. Nah. Iqra wa uktub ma'addik. Maksudnya ini dengan ditandai dengan apa namanya? Doi. Dobir. Ditandai dengan tanda. Karena ini tidak ada tandanya, kita diharapkan ini bagaimana cara membacanya, karena di sini ada yang makrifat, ada yang nakiroh. Kalau tadi saya bilang kalau makrifat dia pakai alif lam, kalau nakiroh dia tidak pakai alif lam tapi pakai tanwin. Nah, oke, kalau misalnya masih bingung kita baca sama-sama aja dulu ya. Kita baca dari kanan, dari masjid. Bacanya gimana? Masjidu. Nah, selanjutnya bacanya al-masjidu. Al-masjidu. Selanjutnya yang ini al-ma'u. Al-ma'u, yang ini tidak ada alif lam. Ma'un. Yang ini al-bait. Al-baitu. Al-baitu. Yang selanjutnya Babun. Babun. Yang ini Qalamun. Qalamun. Nah, yang pakai alif lam Al-qalam. Naam, alhamdulillah. Yang selanjutnya di bawahnya al-kalbu ya, al-kalbu. Kalau yang tidak ada alif lam, nakiroh. Kalbun. Ini juga nakiroh. Gimana bacanya? Komisun. Ini juga nakiroh. Waladun. Ini ma'rifat. Hajaru. Al-hajaru, ya betul. Yang ini ma'rifat juga. Al-waladu ya, tidak ada dunnya ya. Yang selanjutnya nakiroh nih. Himarun. Yang selanjutnya Al-himarun. Di bawahnya lagi Al-hisonu. Al-hisonu. Yang setelahnya Hisonun. Oke, alhamdulillah, masya Allah ya, udah ibu udah insya Allah sudah nyangkut semua ya tadi yang sudah kita bahas. Alhamdulillah. Kita sepertinya hari ini menghabiskan di halaman ini aja sampai bawah ya. Nanti selanjutnya kita akan di bawah ini. Kita bikin tugas aja ya. Kenapa ada tugas? Biar apa yang dibahas buat review ibu-ibu. Jadi dikerjakan di rumah. Yang halaman ini ya, halaman 16 kita dikerjakan di rumah ya. Jangan salah lagi ibu-ibu ya. Nih, di saya nih halaman 16. Kalau di ibu halaman berapa? Halaman 21. Oh, jauh banget ya. Ini PR-nya yang ini nih kita. PR-nya yang ini ya, Bu. Kalimat ininya sudah ada di sini semua. Apa namanya? Kata sifat kalimat-kalimat barunya yang di titik-titik ini udah ada di sini semua. Jadi Ibu tinggal mindahkan aja. Disesuaikan dengan apa yang ada di nomor itu ya. Titik-titiknya diambil dari yang ada di kotak-kotak ini. Kata yang ada di kotak ini. Oke. Itu buat PR ya. PR itu jangan jadikan beban ya Bu ya. Ini jadikan kita buat latihan. Kalau Ibu jadikan beban, mendingan gak usah dikerjain. Saya kesian sama Ibu nanti. Aduh Bu, saya kan lagi di rumah banyak kerjaan Ibu di rumah, banyak setrikaan, cucian. Maklum Bu, saya juga ibu ya sama. Gak apa-apa, tetap kalau Ibu enjoy, Ibu kerjakan. Tapi kalau misalnya menurut Ibu agak berat, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Ibu paham, itu aja kalau saya ya. Jadi jangan jadikan jadi kursus ini akhirnya karena nggak bikin PR, aku nggak jadi masuk, nggak ikut hari ini karena apa, takut ditanya ustazah belum ngerjain PR. Enggak Bu ya, saya nggak gitu kok ya. Jadi PR ini saya bilang hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena kalau Ibu dikerjakan, Ibu ya dapat pahala sih, insya Allah itu mah dari Allah ya, bukan dari saya. Ibu akan nambah apa namanya? Menambah kepintaran. Kalau saya, kenapa kepintaran? Karena Ibu mengulang-ulang ya. Itu sunnah hukumnya. Kalau Ibu mau mengerjakan, alhamdulillah itu lebih bagus ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nanti dikerjakan nanti aja kalau udah selesai. Oke, kita lihat dulu yang ini halaman 15. Tadi di halaman saya 15 ya. Yang tadi sudah kita bahas
Iqra yang satu tamrin pertama, sekarang tamrin kedua. Iqra wa'uktub jagi. Kenapa di buku ini selalu ada pelajaran Iqra wa'uktub? Karena di sini ini dipakai, kalau buku ini, buku apa namanya? Durusul Lughah ini, bukunya itu tidak dilengkapi apa namanya? Harokat ya Bu Ibu ya. Jadi kalau ada kata Iqra wa'uktub ini kita emang dipersilahkan, diharapkan untuk melengkapi sendiri ininya apa? Harokatnya. Nah, saya bilang tadi, harokat itu kita akan tahu sendiri manakah kita sudah mengerti. Kalau kita belum ngerti, kita nggak ngerti harokat. Makanya kalau orang yang udah jago bahasa Arab itu, dia bisa baca kitab gundul. Kenapa bisa? Karena dia udah paham. Jadi nggak perlu diharokatin lagi, orang dia udah tahu apa yang dibaca. Ini juga nih, kita baru kecil-kecilan Bu, belum kitab gundul. Baru kalimat gundul aja. Nah, kalimat gundulnya baru 2 kata. Belum banyak-banyak deh, kita namanya juga baru pemula ya. Coba, sekarang nomor 1. Nomor 1 ini kan tidak ada harokatnya ya. Kalau di buku saya, di buku ibu-ibu ada harokatnya enggak? Nggak ada Ustaz. Nggak ada, oke. Berarti kita belajar membaca ini, kita belajar harokat. Sekarang silakan, dari yang tadi belum saya panggil, siapa? Coba ngacung. Yang berani itu berarti dia yang mau bisa, yang mau belajar. Bu Rai tadi udah belum ya? Belum. Kayaknya tadi baru sampai situ deh, keputus. Sampai Bu Fitri ya tadi ya? Kayaknya. Aku belum. Siapa yang belum? Aku. Sila. Apa akunya nih? Dulu Bu. Sila. Oh, Bu Rai, oke. Ya udah Bu Rai, coba dibaca dulu. Ya ada harokatnya ya. Al-maktabu maksurun. Alhamdulillah. Al-maktabu maksurun. Artinya apa Bu? Maksur itu tadi yang sama seperti itu. Patah ya? Patah. Jadi bukan cuma pulpen yang patah, meja juga patah. Al-maktabu. Al-maktabu ya Bu, bukan maktub ya. Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Oke, yang kedua. Tadi siapa? Usal Sabila. Yang belum pernah dipanggil tolong bilang ke saya ya. Khawatir sayanya kelewat gitu ya. Maklum namanya. Tadi baru sekali. Siapa yang baru sekali tadi? Sila. Oh iya Bu Mbak Dila. Ayo silakan Mbak Sila ya. Sila dia. Mbak Sila silakan. Al-mudarisu jadidun. Guru itu berdiri. Berdiri apa berdiri? Ayo, jadidun itu artinya apa? Diri. Baru. Oh, baru. Jadi ada guru baru nih di sini. Guru yang mana tuh? Itu loh guru yang baru. Al-mudarisu jadidun. Guru baru ya. Oke, yang ketiga siapa tadi? Saya Bu. Sabila. Al-qamisu. Al-qamisu. Kok nggak ada suaranya, Mbak Sabila? Suaranya kecil. Artinya? Boleh nyontek kok. Catatannya tadi mana? Asihun itu apa coba? Jangankan Ibu ya. Saya juga kadang suka lupa Bu. Namanya manusia. Ada yang tahu asihun apa asihun? Kotor. Iya. Oke, selanjutnya. Yang keempat. Bu Siska. Dek. Apa? Allah banu. Artinya susu itu dingin. Bacanya gimana Bu? Allah banu ya. Allah banu baridun. Jadi susu itu Ibu-ibu boleh silakan bukunya dilengkapi sendiri ya harokatnya ya. Setelah kita baca, jadi Ibu langsung dilengkapi aja. Yang kelima, al-khamis. Bu Citra? Mbak Citra? Sudah siap? Al-masjidu maftuhun. Alhamdulillah. Apa artinya Bu? Masjid itu terbuka.
Sekarang yang ke-6. Tadi Mbak Astari. Cerita ya, cerita. Astari cerita. Al-hajarun kabirun. Yo, al-hajarun apa hajaru? Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Batu itu besar. Batu itu besar. Astari yang ke-7. Mbak Citra tadi udah. Dian. Mbak Dian. Al-labanu barodu. Barodu apa baridu? Baridu. Baridu. Baridu, banyak kan ada baridu. Baridu. Baridun. Baridu apa baridun? Baridu. Nah, ayo. Tadi katanya kalau setelah yang sifat baridun. Baridun. Jadi kata sifatnya pakai tanwin ya, Bu. Al-labanu Al-banu baridun. Wama haru. Walma belakangnya apa? Walma haru. Maknya A apa I apa U? Wama'u haru. Harun. Wama'u haru. Harun. Harun. Jadi Susu itu dingin. Dan ada waknya tuh. Dan panas. Itu air. Dan air itu lawannya dingin apa? Panas. Dan air itu apa? Air itu. Selanjutnya. Tadi Feni ya? Mbak Feni ya? Iya. Bu Fitri. Ya Ustazah. Ya, apa Doli? Nomor 8 Ustazah ya. Ya, 8. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu berduduk dan guru itu berdiri. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jelas ya ini perbedaannya ya antara makrifat dan nakiro, tanda bacanya. Insya Allah ibu sudah bisa membedakan. Selanjutnya nomor 9. As-sabi'. At-tasya'. 9 itu apa tadi ya? Habis Bu Putri, Bu Nila udah? Al-qamaru baidun. Bulan itu baidun. Ya, lawan dari korib. Korib tadi artinya dekat. Kalau baid artinya jauh. Baidun ya. Al-qamaru baidun. Bulan itu jauh. Jauh kita nggak bisa jangkaunya karena di atas. Yang ke-10. Burai udah belum ya? Kayaknya tadi udah belum. Burai. Udah Ustazah. Udah ya. Bu Risa. Sampai mana saya ingatkan ya kalau pernah. Bu Risa. Iya Bu. Aduh. Almidi ini ya almindilu apa ini nazifun itu artinya bersih. Bersih. Sapu tangan itu bersih. Tadi lawannya kotor apa? Lawannya kotor tadi. Tadi ada konisun apa tuh Bu yang kotor? Wasifun. Iya. Jadi ini kata sifatnya ada lawan-lawannya nih Bu kalau Ibu perhatikan ya. Nah, oke, terakhir nih ya, kita udah mau habis nih Insya Allah. Nanti yang halaman selanjutnya kita kerjakan di rumah ya. Terakhir ini saya tidak menunjuk atau yang belum yang barisan ini tinggal yang belum siapa ya? Siska. Bu Siska udah belum? Tiara, Bu. Tiara udah belum? Belum ya? Oke, Bu Tiara sekarang yang di bawah ini.
Imlaul apa namanya kalau di jamilun, wasifun, maktufun, harun, afifun. Ini dilengkapi ya, dilengkapi kalimat-kalimat kata yang di sini dilengkapi dengan kalimat yang ada di atasnya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kata sebelumnya. Ngerti ya Bu ya? Jamilun, wasifun, maktufun, harun, saqilun, sofifun. Bisa dijodohkan atau dipasangkan dengan kalimat yang di nomor-nomor ini. Coba, sekarang nomor 1. Al-hajaru. Al-hajar tadi ini sebenarnya pengulangan ya. Ini apa? Kata-katanya udah diulang-ulang tadi dari di halaman sebelumnya. Al-hajaru. Al-hajar itu artinya apa tadi? Batu. Nah, cari pasangan batu itu apa ya? Tadi kita kalau batu itu tadi ininya apa? Sakilun. Kalau diulang dibacanya benar? Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Batu itu berat. Yang belum tadi siapa? Yang belum bergilir. Yang saya tunjuk-tunjuk. Khawatir saya ke-skip. Saya. Bu Feni. Ya. Silakan Bu Feni. Bu Feni nomor 2, al-babu. Boleh dipilih kalimat yang di atasnya. Al-babu. Khafif, al-babu. Apa ya? Di atas ada loh Bu soalnya. Al-babu. Jamilun, wasifun, maktufun, harun, sakilun, apa khafifun? Tinggal dipilih nanti. Al-babu. Khafifun ya? La. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Selanjutnya ini sekarang karena sudah semua ya ini ya. Saya mau siapa aja yang mau boleh langsung tunjuk tangan. Atau langsung menyebutkan nama, langsung menjawab soalnya. Silakan Selenang nih, nomor 3. Al-Qamaru jamilun. Siapa nih? Feni. Al-Qamaru jamilun. Oke, yang sudah nggak usah nunjuk tangan. Selanjutnya, boleh. Mbak Salsabila ya? Nah, Ustazah. Ulang Mbak. Suaranya kurang jelas. Al-warikun khafifun. Artinya apa? Kertas itu. Selanjutnya yang al-khamis, yang kelima. Siapa lagi yang mau? Tiara, silakan. Al-mindilu wasihun. Sabut tangan itu kotor. Masya Allah. Ambil yang keenam, terakhir nih. Yang keenam. Siapa yang mau dilelang? Mbak Citra, ayo. Mbak Citra tuh baru sekali dia. Coba Mbak Citra, nomor 6. Al-labanun harun. Al-labanun harun artinya susu itu panas. Al-labanu ya, bukan labanu. Susu itu panas. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar ya teman-teman, ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan banyak sekali halaman ya, Masya Allah ya. Berapa halaman nih kita? Hari ini kita 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 halaman. Insya Allah kita bahas sama-sama. Kalau belajar bersama itu lebih enak ya Bu ya, ketimbang kita belajar sendiri, baca Arab, baca sendiri tuh nggak enak gitu. Enakan belajar bareng-bareng. Karena bareng-bareng itu sunatullahnya manusia itu emang berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu insya Allah lebih mudah. Ya. Semoga ini jadi penyemangat ibu-ibu untuk selalu hadir di setiap Rabu sore. Jadi kita saling melengkapi, yang belum bisa jadi bisa gitu ya, yang sudah bisa makin bisa ya, insya Allah. Mudah-mudahan pekan depan yang hadir lebih banyak lagi seperti hari ini. Kemarin sudah banyak kok, sekarang tinggal 10 orang. Mudah-mudahan karena kesibukan, karena ada halangan aja ya, bukan karena emang ini ya.
Karena memang belajar kayak bahasa Arab atau belajar apa lagi itu saringan alam ya Bu ya. Karena nggak semua orang mau dan mampu. Kadang kalau udah liar, udah kayaknya gue nggak sanggup deh nerusin. Ya semoga ibu yang 10 ini besok jadi penyemangat ibu-ibu yang lain. Karena ada 10 orang lagi nih, setengahnya nih yang hadisnya nggak hadir. Ya. Tapi tadi ada beberapa yang izin, nggak bisa. Ya alhamdulillah ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Jangan lupa wajibul manzil ya, PR-nya itu halaman 16 kalau di saya. Jadi halaman yang ini nih ya, halaman yang ini. Terus kita insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Saya kasih waktu dulu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada, Bu? Di sini selain di yang rumahnya di luar Jawa siapa? Yang kemarin itu? Utara Medan. Medan. Udah maghrib belum? Belum ya? Belum Ustazah, masih belum jam ya? Ya, alhamdulillah, insya Allah kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup ya Bu Ibu ya. Pembelajaran kita hari ini. Semoga saya tutup dulu. Semoga pembelajaran hari ini jadi menambah ilmu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan tadi yang kemarin ada penambahan ilmu lah dari apa yang kita bahas hari ini. Itu aja mungkin ibu-ibu yang bisa kita bahas hari ini. Al-haqqu min rabbik fala tatakun tarin. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah ya. Kalau mungkin tadi ada kesalahan ya, kita sama-sama saya minta maaf kalau ada penyampaian yang berkenan. Kita tutup dan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillah. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Ibu sampai ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya teman-teman. Papa people, listen. Awas.